Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Asyhadani Allah wa iyyakum ila sabilihi wa ta'atih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua, senantiasa membimbing kita di atas ketaatan kepadanya, senantiasa menunjukkan kita jalan istiqomah di atas ketaatan kepadanya. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Baik nikmat jasmani maupun rohani, baik nikmat duniawiyah, terlebih lagi nikmat ukhrawiyah diniyah, yaitu nikmat iman dan Islam. Kita memuji mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, dengan mengucapkan kalimat tahmid, yaitu alhamdulillahirabbil alamin, diiringi dengan keyakinan dalam hati bahwasanya seluruh kenikmatan itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala saja, bukan dari selainnya. Kemudian kita juga berusaha mewujudkan rasa syukur kita dengan menggunakan kenikmatan yang ada pada diri kita yang dari Allah Subhanahu wa taala tersebut untuk ketaatan kepadanya. Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi kita yang mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita rutin di Selasa malam ba'dal maghrib, yaitu kajian tentang tafsir Al-Qur'an. Yang kita menggunakan tafsir dari Al-Imam Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Kita lanjutkan masih pada tafsir dari surah Al-Lail atau surah Wal-Lail, yaitu surah yang berisi atau diawali sumpah dari Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan waktu malam. Al-Lail. Setelah kita baca bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal-laili idza yaghsha. Demi waktu malam apabila menyelimuti, semakin malam gelapnya itu menyelimuti. Wan nahari idza tajalla, dan demi waktu siang apabila telah terang benderang, cahayanya itu menerangi seluruh alam semesta. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa, dan demi penciptaan Allah terhadap jenis laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala di 3 ayat pertama ini bersumpah dengan waktu malam, kemudian waktu siang, dan bersumpah dengan makhluknya yang laki-laki maupun perempuan. Baru setelahnya di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan isi dari apa yang disumpahi. Itu Allah firmankan, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian itu sungguh bermacam-macam. Jadi setelah diawali dengan sumpah waktu malam, waktu siang, jenis laki-laki, perempuan, dan makhluknya, itu menunjukkan bermacam-macam. Kemudian Allah jelaskan usaha kalian pun juga bermacam-macam. Maka di ayat berikutnya Allah jelaskan fa amma man a'ta wattaqa. Dan adapun orang yang dia itu memberi, a'ta itu arti aslinya memberi, artinya dia mengeluarkan hartanya, mencurahkan hartanya, memberikan di jalan kebaikan.
Fa'aman a'ta wattaqa, dan juga dia bertakwa. Jadi dia memberi, bersedekah, dan dia bertakwa. Bertakwa kepada Allah, dan makna takwa telah berlalu, yaitu mencari perlindungan. Mencari perlindungan dari azab atau siksanya Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian dia berikutnya wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan terhadap al-husna. Al-husna ini nanti akan dijelaskan oleh al-mufassir rahimahullah taala mana daripada al-husna itu apa. Nah, sebelum melanjutkan di ayat yang kita baca barusan, kita ingin sampaikan tentang sedikit atau pembahasan tentang konsep bersedekah. Di mana kemarin kita sudah baca fa'amma man a'ta. Kita fokus pada tentang pemberian. Memberikan harta, mencurahkan harta untuk sedekah atau untuk infak. Maka jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui dan perlu kita ingat dan sadari gitu. Karena kadang kita tahu tapi nggak ingat, atau kita tahu tapi nggak sadar bahwasannya dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebagai hamba-hambanya yang beriman. Dan Allah memang mensifati terhadap orang-orang yang beriman itu dengan sifat suka berinfak, dengan sifat senang untuk bersedekah. Maka kalau kita mencermati perintah Allah Subhanahu wa taala yang sering kita baca atau sering kita dengar, Allah taala berfirman wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka maka mereka berinfak. Dari apa yang Allah rizkikan pada mereka maka mereka berinfak. Kemudian di ayat yang lain Allah Ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Kalau kita mencermati ayat-ayat yang seperti itu banyak dalam Al-Quran, itu Allah merintahkan, Allah kaitkan infak sedekah itu dari apa yang Allah telah rizkikan. Berarti hakikatnya kalau kita mengeluarkan harta, mengeluarkan sedekah, infak, itu adalah bukan milik kita pribadi, tapi aslinya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh tidak punya apa-apa. Ini contoh paling jelas itu, Masya Allah, subhanallah, itu barusan terjadi kan. Baru lebaran kan, pulang ke desa kan itu ya. Soal apa, saudara-saudara di desa itu dari keluarga istri saya itu. Kalau saya asli Semarang Pak. Kalau saya asli Semarang, saya kan orang Seragen. Itu ndak ngeh itu, ternyata gitu. Dahulu orang tuanya itu ada pemberian kepada salah satu anaknya, saudara istri saya. Maka kemudian istilahnya kan kayak gini kan baru tahu. Berarti kayak dapat apa? Rezeki nomplok kan gitu. Ditinggali tanah gitu Pak ternyata. Nah kemudian tanahnya dijual, dibagi sama saudara-saudaranya. Ini kan hakikatnya awalnya kan nggak punya apa-apa, tiba-tiba dapat gitu. Padahal nggak ngeh ternyata ada harta yang Allah berikan pada kita dari sisi yang tidak kita sangka-sangka. Nah, kemudian ya ini sekedar cerita buat kita ambil pelajaran itu. Beberapa waktu kemudian ada saudara dari istri yang lainnya itu butuh gitu, ada kebutuhan yang sangat mendesak yang lumayan banyak. Akhirnya ditembung lah istilah gitu. Ya, ditembung apa mau dipinjam uangnya gitu, ada kebutuhan. Terus istri saya tanya ke saya, ini gimana, mau dipinjemnya atau enggak? Ya saya sampaikan gitu. Kan kemarin nggak punya apa-apa gitu. Kan itu. Terus tiba-tiba punya apa-apa. Nah kalau dipinjam kan nggak ada masalah, omnya juga bapak itu hanya depan kan gitu. Anggap saja ya kayak kemarin gitu, anggap saja nggak punya apa-apa itu. Nah cuman kadang itu kita apa? Wis kadung duwe, kadung entuk kan gitu. Kayak eman-eman mau melarikan kan gitu. Tapi kita anggap aja, yaudah nggak usah nggak punya itu. Ingat aja kemarin gitu. Kan kemarin nggak punya itu. Nah, ya makanya itu.
Lah kalau nggak balik berarti memang belum rezekinya kan itu. Dan memang namanya rezeki itu masya Allah. Kalau memang bakal balik-balik Pak. Itu juga ada kisah itu dari Syekh Abdul Razak Al-Badr rahimahullah. Itu ada seorang yang masuk sumur Pak. Ya. Masuk sumur itu dalam sekali sumurnya tapi dia tidak meninggal. Nah, kemudian ditolong sama orang. Ditolong sama orang, alhamdulillah bisa selamat, diangkat, naik ke sumur. Nah, kemudian setelah dia istirahat dari dalam sumur kan diangkat keluar. Nah, dia pengen sesuatu, pengen minum susu ya Pak. Nah, kemudian diberikan susu. Setelah minum susu agak seger, ditanya, minta minta keterangan, minta ceritanya gimana tadi bisa kecemplung sumur saya gitu. Kemudian reka ulang istilahnya gitu. Reka ulang akhirnya apa? Dia kecemplung lagi benar-benar kecemplung dan mati ya gitu. Akhirnya artinya apa? Berarti rizki dia mau minum susu itu tadi. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia tidak punya rezeki minum susu, sejak awal dia masuk sumur itu sudah langsung mati kan itu. Tapi Allah sudah atur itu, dia itu masih punya rezeki minum susu gitu. Akhirnya apa? Dia diselamatkan dulu, bisa naik sumur, kemudian minum susu, reka ulang, benar-benar masuk sumur mati kan gitu. Jadi dia masih punya rezeki. Jadi rezeki itu tidak akan ada yang bisa menghalangi. Nah, tapi kalau bukan rezeki sudah itu, tidak akan salah alamat. Nah, itu yang paling utama pertama itu kita harus pahami namanya sedekah itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu mengulang-ulang wa mimma razaqnakum wa mimma razaqnahum. Dan kami rizkikan kepada mereka, kami rizkikan kepada kalian. Artinya yang kita sedekahkan itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, istilahnya tuh uang kita aja diberi, masuk kita nggak mau memberi kan gitu. Kita aja itu diberi, masa nggak mau memberi kan ya lucu kan gitu. Pengennya diberi terus ya, nggak mau memberi. Nah, itu juga orang yang bakhil itu nanti akan disebutkan juga. Nah, ini orang yang senang bersedekah, orang memberikan hartanya itu sedekah itu seperti itu. Asalnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang berikutnya yang hendaknya kita perhatikan dalam masalah sedekah, sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "As-sadaqatu burhan." Sedekah itu adalah burhan. Burhan itu bukti. Nah, bukti dari apa? Dijelaskan para ulama, bukti dari keimanan kita. Jadi kata sedekah, sedekatun itu nanti ada kata sedekah. Fa'amma man a'ta wattaqa wasaddaqa. Tapi sedekah itu di situ artinya bukan bersedekah. Kalau dalam bahasa Arab itu kalau cuma 3 huruf, sedekah yasduku, 3 huruf ya. Sedekah. Nah, sedekah itu artinya jujur. Artinya jujur. Kemudian kalau tambah tasdid di huruf tengahnya menjadi sedekah dalam ayat berikutnya ini nanti itu artinya membenarkan, mempercayai. Mempercayai. Kemudian kalau ditambah huruf ta depannya, dalnya tasdid menjadi tasaddaqa, ya tasaddaqu, itu artinya bersedekah. Nah, jadi artinya apa? Orang yang bersedekah itu adalah dia membuktikan kebenaran apa? Imannya dia. Imannya dia, iman kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq yang Maha ngasih rezeki. Jadi kalau orang bakhil nggak mau sedekah itu benar-benar imannya itu diuji, dipertanyakan itu. Lah jadi kamu tuh beriman kepada Allah yang ngasih rezeki kamu apa enggak kan itu. Tapi kalau orang senang bersedekah, lomo, mudah ngasih apa harta ke orang lain, mudah membantu, itu bukti dia itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang zat yang Maha memberi rezeki. Nah, itu perkara yang kedua. Kemudian perkara yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan membalas kepada orang yang berinfak atau bersedekah. Nah, ini dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah taala berfirman dalam hadis ini ya bena Adam anfik unfik alaika. Wahai anak Adam, berinfaklah maka aku akan infaki kalian. Nah, artinya apa?
kita harus yakin ini juga ujian keimanan kita. Ya. Meskipun harta kita sedikit, ya, kalau kita bersedekah, kita berinfak, maka pasti Allah akan membalasnya. Ya, Allah akan memberikan pahala, minimalnya pahala. Pahala itu berarti balasan di akhirat, atau juga Allah akan segerakan di dunia. Namun ini juga perlu kita ketahui, balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap sedekah, infak atau amal kebaikan lainnya yang kita lakukan itu ada beberapa macam. Macam yang pertama itu adalah pahala, itu jelas. Pahala di akhirat menjadi pemberat timbangan yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi balasannya itu pahala menjadi surga, kenikmatan yang lebih kekal abadi dan berlipat-lipat ganda. Itu di akhirat. Tapi kadang juga balasan Allah itu Allah segerakan di dunia dengan yang semisal. Ya, kita juga sering ngalami itu, alhamdulillah itu benar terbukti. Nah, ketika kita setelah bersedekah misalkan berapa ribu rupiah meskipun sedikit, itu insya Allah beberapa waktu setelahnya itu Allah berikan ganti dengan harta yang lainnya, entah diberi orang berupa uang atau berupa yang selain uang, misalkan makanan atau ditraktir atau di apa. Itu namanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau balasan daripada Allah Subhanahu wa taala itu bukan berupa fisik yang sama, berupa harta atau yang lainnya yang sama, tapi balasannya adalah Allah selamatkan dia dari kecelakaan atau Allah sembuhkan dia dari penyakit. Itu banyak kisah ya, baik yang ada dalam negeri ataupun di luar negeri. Ketika ada seseorang yang divonis oleh dokter itu sudah punya penyakit yang sangat kronis, sudah resikonya itu berapa waktu lagi akan meninggal. Nah, kemudian dia berpikir, Allah kasih ilham kepada dia, daripada harta saya untuk operasi ya sia-sia. Nah, akhirnya dia apa? Infak. Hartanya dia gunakan untuk bersedekah. Dia pasrah kepada Allah. Mungkin ini adalah sedekah yang terakhir, persiapan untuk mati, ya ini itu. Tapi ternyata setelah bersedekah, kemudian diperiksa lagi oleh dokter, penyakitnya benar-benar sembuh. Nah, ini benar-benar apa? Keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ini adalah bukti-bukti yang kita itu kalau sudah tahu bukti seperti ini kita diuji. Kita diujinya apa? Wah, berarti kalau saya sakit gitu, saya tak sedekah nanti biar penyakit saya sembuh. Nah, itu ujian itu, Pak. Padahal orang yang bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala itu sedekahnya ikhlas karena Allah. Bukan mencari balasan seperti itu. Memang kadang Allah membalas seperti itu. Tapi khawatirnya apa? Kalau kita berharap seperti itu nanti nggak terbukti, wah kita dongkol nanti. Kita akan kecewa. Karena apa? Ada penjelasan yang lain lagi. Kalau kita bersedekah itu harus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena selain Allah atau bukan karena ingin dibalas. Meskipun Allah akan membalas kita. Karena apa? Tadi cara membalasnya Allah itu tidak seperti yang kita duga. Bukan seperti pemahamannya sebagian manusia, terutama orang non-muslim yang mempunyai istilah hukum karma, itu beda, Pak. Kalau hukum karma itu kan, kalau kita ngasih orang akan ngasih kita. Jadi misalkan kita ngasih si A ini nanti bakal ngasih ke kita. Tidak seperti itu. Dalam Islam itu istilahnya itu bukan karma, tapi al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan itu sesuai dengan amalan kita. Nah, cuman balasan tadi macam-macam tadi. Jadi bisa saja kita bersedekah kepada si A, namun nanti yang balas ke kita itu bukan si A. Tapi bisa saja si Z-nya atau si Y orang lain, kita nggak sadar, nggak ngeh. Nah, itu kalau kita ikhlas. Tapi kalau kita nggak ikhlas, aku ngasih si A lah. Nanti mungkin suatu saat kalau aku butuh, si A akan bantu. Nah, ternyata si A nggak bantu, malah lupa. Malah nggak tahu balas budi ya. Kita akan kecewa, kita akan dengan namanya apa itu? Berharap kepada selain Allah, itu akan mendatangkan kekecewaan. Jadi taruhlah rasa harap kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan meyakini tadi pasti Allah membalas, cuman cara membalasnya tadi bermacam-macam, berbeda-beda. Ada yang berupa pahala, ada yang langsung dibalas di dunia, ada yang diganti dengan diselamatkan dari kecelakaan atau kebinasaan ini. Jadi balasan Allah Subhanahu wa taala itu bermacam-macam.
Baik. Insyaallah itu tentang tambah sedikit tambahan tentang bersedekah. Nah, kemudian kita lanjutkan jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa amman man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna." Saddaqa di sini artinya membenarkan, mempercayai, mengimani bil husna dengan al husna. Nah, al husna ini kalau secara bahasa artinya adalah puncak daripada kebaikan. Hasan itu kan kebaikan. Husna itu kebaikan yang paling puncak. Nah, kemudian bagaimana kita memahami firman Allah Ta'ala membenarkan dengan puncak kebaikan. Nah, puncak kebaikan itu apa? Nah, ini pentingnya kita memahami Al-Quran dengan pemahaman para ulama. Nah, kita nggak mungkin menafsirkan Al-Quran dengan semau kita sendiri, nggak boleh. Harus ada jalurnya dari para ulama, karena para ulama itu apa? Warathatul anbiya, pewaris para nabi. Nah, Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan wahyu Al-Quran dari Allah. Kemudian Nabi kita mengajarkan kepada para sahabat, sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Para ulama itu jalurnya ada rantainya, ada sanadnya kalau dalam ilmu hadis. Nah, ini pentingnya kita memahami Al-Quran, As-Sunnah atau hadis dengan pemahaman para salafus saleh, yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, mana daripada Al-Husna? Kalau kita membaca tafsir Ibnu Katsir itu lebih rinci, lebih detail, menyebutkan nama para sahabat yang menafsirkannya. Jadi ada sahabat yang menafsirkan Al-Husna itu adalah La ilaha illallah. Ini nanti akan disebutkan itu. Tapi juga nanti ada mana Al-Husna itu adalah Al-Jaza. Makanya dalam terjemah apa dari Kementerian Agama, wasaddaqa bil husna hanya membenarkan pahala yang sangat banyak kan itu. Membenarkan pahala, membenarkan adanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah dia berikan tadi kan, wa amma man a'ta itu. Wa amma man a'ta, siapa yang memberi kemudian dia mempercayai adanya balasan. Namun banyak penafsiran dari para ulama ini. Nah, di antara yang di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala menyebutkan wasaddaqa bil husna ay saddaqa bila ilaha illallah. Membenarkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kita harus beriman. Namanya syahadat. Kita bersyahadat, kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, itu harus tahu artinya, paham maknanya, kemudian kita mempercayainya, kemudian mengamalkannya. Nah. Wa ma dallat alaihi, dan apa saja yang kalimat la ilaha illallah itu menunjukkan padanya, min jami'il aqaidid diniyah, dari seluruh akidah-akidah keagamaan, agama diniyah. Wa ma taraddaba 'alaiha, dan apa yang berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah itu berupa apa? Minal jazail ukhrawi, dari balasan akhirat. Artinya apa? La ilaha illallah itu adalah kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas, kalimatul iman, kalimat keimanan. Dia apabila seorang beriman, kemudian dia beramal soleh, maka akan mendapatkan balasan, maka mendapatkan al-jaza al-ukhrawi, balasan nanti di akhirat. Jadi kita ketika berinfak, bersedekah itu harus didasari kalimat la ilaha illallah. Nah, mungkin di majelis kita di sini sudah pernah kita sampaikan tentang tafsir atau makna kalimat la ilaha illallah atau belum? No, Pak, makna la ilaha illallah dalam bahasa Indonesia apa? Ini penting ini, Pak. Dalam terjemahan itu banyak orang yang masih kurang pas, ya. Kita jelaskan istilahnya itu kurang pas dalam menerjemahkan. Jadi kalimat la ilaha illallah itu terjemahan yang beredar itu apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Ringkas ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab ini ada yang kurang. Makna la ilaha illallah itu kalau dari sisi bahasa nahwu shorof, kemudian balaghahnya, itu harusnya kalimat la ilaha illallah itu ada kalimat hakun yang tersembunyi. Dan orang Arab paham. Sejak zaman jahiliyah orang-orang Quraisy itu paham, sehingga mereka nggak mau mengucapkan ini. Sehingga mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena mereka paham maknanya. Maknanya adalah la ilaha haqqun illallah.
Artinya tidak ada Tuhan yang benar. Ya, ada haknya. La ilaha haqqun illallah. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Satu kata ini pengaruhnya penting sekali. Dan hilangnya satu kata ini fatal. Ada dua kesalahan kalau ini hilang. Yang pertama, kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang pertama adalah menyelisih kenyataan. Menyelisih kenyataan. Karena kenyataannya apa? Ada Tuhan nggak selain Allah? Ada. Yang disembah oleh orang-orang musyrik. Ya, orang-orang non-muslim. Itu Tuhan-Tuhannya mereka kan itu. Kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, itu menyelisih kenyataan. Loh, kenyataannya ada kok kan itu. Itu satu. Nah, kedua, ini agak mikir lagi, Pak. Kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti semua Tuhan itu adalah Allah. Nah, kan lebih fatal lagi kan? Contohnya kita mengatakan tidak ada orang, misalkan di masjid ini. Nah, di masjid ini, tidak ada orang kecuali Ahmad. Tidak ada orang kecuali Ahmad. Padahal kan ada orang-orang yang lain kan? Berarti Ahmad, Niku Ahmad, Niku Ahmad, 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 Ahmad semua. Tidak ada orang kecuali Ahmad kan itu. Berarti semuanya Ahmad. Karena kenyataannya ada orang kan itu, ada orang banyak. Sama kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, padahal kenyataannya ada Tuhan yang banyak, berarti semua Tuhan itu Allah. Itu Allah, itu Allah. Dan itu adalah kesalahan yang fatal. Yang betul apa? Tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Sehingga kenyataannya ketika ada Tuhan-Tuhan selain Allah, itulah Tuhan yang tidak benar. Tuhan yang tidak benar itu dalam bahasa Arab itu maknanya adalah la ilaha illallah, itu maknanya la ma'buda bihaqqin illallah fa ghairullahi in ubida fa bibatilin. Artinya tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Berarti tidak ada sembahan yang benar, tidak ada Tuhan yang benar kecuali hanya Allah. Fa ghairullah, maka selain Allah in ubida fa bibatil. Apabila disembah maka itu adalah kebatilan. Jadi itu adalah kebatilan. Jadi peribadahan kepada selain Allah adalah kebatilan. Nah, itu makna kalimat la ilaha illallah ini penting lah. Karena penerjemahan tadi yang ya mungkin insya Allah orangnya paham ya, cuman dari sisi pelafatan mungkin yang kurang pas itu aja. Makanya kita jelaskan di sini semoga lebih memperbaiki akidah kita, lebih memperbaiki amalan kita di atas keikhlasan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Terjadinya kesyirikan. Ini terjadinya lawan daripada tauhid kan syirik. Lawan daripada iman itu syirik. Kalau kita beriman kepada Allah, itu mentauhidkan Allah. Jadi benar-benar beribadah hanya kepada Allah. Nah, lawan daripada tauhid adalah syirik. Kapan terjadi kesyirikan? Ketika seseorang itu beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Itulah namanya kesyirikan. Kalau ada orang kok beribadah kepada selain Allah tok, gitu. Menyembah selain Allah tok, itu namanya bukan musyrik, tapi kafir. Jelas kekafirannya itu. Kekafirannya jelas. Wah, kau nyembah berhala, nyembah patung, itu jelas kafir. Tapi orang musyrik itu apa? Dia nyembah berhala tapi juga menyembah Allah. Dan itulah kejadiannya orang-orang musyrik sejak zaman dahulu. Karena di zaman Rasulullah SAW itu Allah sudah berfirman tentang orang musyrik itu, fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahu-din. Jadi orang-orang musyrik dulu itu ketika mereka berada di atas perahu di tengah lautan, terombang-ambing lautan, terombang-ambing dengan ombak yang sangat kencang, mereka takut. Apa kata Allah? Da'allaha mukhlishina lahu-din. Mereka itu orang-orang musyrik itu. Allah katakan mereka berdoa kepada Allah ikhlas. Jadi ketika keadaan genting di tengah lautan, mereka tahu bahwasanya yang bisa menyelamatkan itu hanya Allah. Nah, jadi doanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia sudah kembali ke daratan, sudah merasa aman, nyaman, balik meneh nyembah berhala. Itu kondisi orang musyrik zaman dahulu. Nah, makanya dari itu kalau di zaman sekarang ada orang yang yo sholat, yo poso, tapi kok merdukun, nah, tapi kok apa praktek sihir atau apa, nah, itu hati-hati. Itu meskipun apa istilahnya itu dia sholat, puasa, zakat atau haji gitu, eman-eman itu Pak, sia-sia amalannya, apa bisa gugur.
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulnya itu Allah katakan apa? Lain asyrakta layahbatanna amaluk. Itu Nabi kita Muhammad aja diancam oleh Allah yang itu. Kalau kamu syirik, maka amalanmu semuanya akan batal, sia-sia. Jadi sholat, puasanya, zakatnya, hajinya akan sia-sia. Jadi hendaknya kita benar-benar memahami makna la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Jadi kalau kita beribadah, ya kita murnikan hanya kepada Allah. Sholat kita, puasa kita, termasuk apa? Sedekah kita itu harus ikhlas, benar-benar hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kita bisa bermanfaat. Itu tentang mana kalimat la ilaha illallah. Jadi hendaknya kita pahami. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasanuyassiruhu lil yusra." Maka akan kami mudahkan bagi dia jalan kemudahan. Nuyassiruhu lil yusra. Kami mudahkan bagi dia jalan kemudahan. Maksudnya adalah nusahhilu alaihi amrahu. Akan kami mudahkan urusan-urusannya. Wa naj'aluhu muyassiran lahu kullu khairin, dan akan kami jadikan untuk dia seluruh kebaikan itu mudah bagi dia. Kullu khairin itu muyassar lahu, akan dimudahkan bagi dia. Muyassaran lahu tarku kulli syai'in, dan Allah akan mudahkan bagi dia meninggalkan keburukan. Jadi mudah melakukan ketaatan dan mudah meninggalkan kemaksiatan. Jadi kalau orang yang bertakwa kepada Allah, suka bersedekah, membenarkan adanya pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, itu dia akan terus-menerus Allah mudahkan untuk taat. Senang dalam ketaatan, kemudian kalau ada maksiat, aku nggak mau maksiat, itu Allah akan mudahkan hatinya. Saya akan meninggalkan kemaksiatan. Itu Allah akan mudahkan menuju jalan kebaikan. Li'annahu, karena dia itu sungguhnya atabi asbabit taisir, karena dia itu sudah mendatangkan sebab-sebab kemudahan. Fa yassarallahu lahu dzalika, maka oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan bagi dia. Nah, ini tafsir dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Adapun dari para ulama yang lainnya termasuk Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan kalimat fasanuyassiru lil yusra, itu adalah menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya. Jadi kita kan beramal, kita beribadah. Tentunya kan kita pengen amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gimana caranya amal kita agar diterima oleh Allah? Itu ada syaratnya, kan itu, ada rukunnya. Syaratnya apa? Yang pertama ikhlas, yang kedua mutabaah, yaitu mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya misalkan sholat. Nah, kalau kita sholat, yang pertama harus ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, sholatnya harus sesuai tuntunan Rasulullah, jangan sembarangan. Misalkan aku sholat, wah, katanya salam si abi, kan biasanya assalamualaikum sih. Nah, sholatnya tak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat kok ndak Allah Akbar sih, kan itu. Nah, padahal sholat kita mulai daripada takbir itu karena apa? Karena tuntunan Rasulullah, kan itu. Jadi Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi salatnya itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah, jangan cakar PDW. Wah, aku salatnya salam sewe, mau takbirnya terakhir ya, enggak boleh itu. Nah, atau salat misalkan salat subuh 2 rakaat, itu 2 rakaat. Enggak boleh mengada-ada. Wah, 2 rakaat kok sithik men, salat subuh tak patang rakaat. Ya boleh. Ya, itu namanya tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, tidak akan diterima. Nah, kemudian kalau kita sudah berusaha mengikuti atau memenuhi syarat-syarat atau rukun agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ada ciri-ciri Allah menerima amal ibadah kita, yaitu apa? Allah akan mudahkan kita untuk beramal soleh, amal soleh berikutnya. Dalilnya di sini, fasanuyassiru lil yusra. Allah akan mudahkan bagi dia jalan-jalan kebaikan untuk taat-taat lagi berikutnya. Jadi kalau orang sudah terbiasa sholat wajib, kemudian diikuti sholat sunnah, kemudian kemarin di bulan Ramadan diikuti sholat tarawih, sholat witir,
Kemudian setelah Ramadan selesai, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya, itu Allah mudahkan untuk kita sholat-sholat sunnah yang lainnya. Itu adalah ciri-ciri tanda amal kita diterima. Kenapa? Kalau kita terus beribadah, amal soleh, amal soleh, amal soleh, maka kira-kira nanti kalau kita meninggal, itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan amal soleh, gitu. Jadi kita berada di atas husnul khatimah karena kita terbiasa dengan amal soleh. Kan kita nggak tahu kapan kita mati, kan itu. Kita nggak tahu kapan kita mati, maka kita biasakan, kita usahakan untuk senang beramal soleh. Kalau kita mudah beramal soleh, itu adalah tanda Allah menerima amal ibadah kita dan kelak Allah akan mewafatkan kita di atas amal soleh tersebut. Karena Rasulullah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirannya. Kalau seorang terbiasa amal soleh, maka dia akan diakhiri dengan amal soleh. Dan itu sudah banyak buktinya. Bukan hanya masalah amal soleh, amal dunia aja. Orang kalau terbiasa, misalkan terbiasa balap motor, ya, nanti dia akan mati seringnya loh. Ini seringnya kan gitu. Mati dalam keadaan apa? Balap motor kan itu. Seorang pawang ular misalkan. Nanti ujung-ujungnya mati apa? Digigit ular kan itu bisa kan itu. Kan itu. Jadi seorang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Jadi hendaknya kita berusaha mencari kebiasaan yang baik. Jadi hati-hati. Kalau kita punya kebiasaan yang baik, kita bersyukur. Tapi kalau kita punya kebiasaan buruk, hati-hati. Jangan sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan buruk itu. Makanya kalau kita kok qadarullah terlanjur berbuat buruk, segera tobat. Jangan ditunda-tunda. Ya, tobat itu jangan ditunda-tunda. Setelah kita kok astagfirullah saya sudah berbuat maksiat ini, langsung istighfar, langsung astagfirullah, langsung apa bertobat kepada Allah, langsung diikuti dengan amal-amal soleh. Mungkin bisa langsung sholat sunnah, mungkin bisa langsung apa bersedekah dan berbagai macam amal soleh yang lainnya. Karena dengan akhir kehidupan kita di atas amal soleh itu adalah tanda Allah menerima amal iman kita. Sama kaum muslimin rahmani wa rahmatullah. Ya, masuk kita. Kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa senantiasa beramal soleh, senantiasa membimbing kita dan senantiasa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita, rizki yang luas, yang barokah sehingga kita hati kita lapang dan mudah untuk bersedekah di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menerima amal ibadah kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Aku qauli hadza astaghfirullahaladzim dimanakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.